Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Alhamdulillah ana bi khair. Kaifa haluka? Alhamdulillah ana bi khair. Sobahal khair? Jawabannya sobahan nur. Sobahal khair? Jawabannya sobahan nur. Tayyib. Baiklah, madza darsunal ana? Darsunal ana durusul lughah. Madza darsunal ana? Darsunal ana durusul lughah. Darsunal ana durusul lughah. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kali ini kita akan membahas tentang asmaul istifham. Kulu jama'atan, asmaul istifhami. Asmaul istifhami. Maratan ukhra, sekali lagi, asmaul istifhami. Ya, asmaul istifhami. Asmaul istifhami. Asmaul istifham yang berarti adalah kata tanya. Dan pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 3 kata tanya, yaitu ma atau madza, ma atau madza. Yang kedua, hal atau a. Yang terakhir adalah aina. Ma atau madza untuk menanyakan benda, atau dalam bahasa Indonesianya apa. Hal atau a adalah untuk memastikan, yang nanti jawabannya adalah na'am atau la, untuk memastikan sesuatu, atau dalam bahasa Indonesianya adalah apakah. Yang ketiga adalah aina. Aina untuk menanyakan tempat atau lokasi. Dalam bahasa Indonesianya adalah di mana. Baiklah, sebelum kita memasuki kata tanya, kita akan sedikit mengulangi pelajaran yang telah lalu tentang penggunaan asmaul atau ismul isyarah mu'annas, baik mu'annas atau mudzakkar, dan penggunaan huna dan hunaka. Siapkan catatannya dan menulis apa yang ada di papan tulis ya. Baiklah, sebelumnya kita akan menuju ismul isyarah dalam bentuk mudzakkar. Yang kemarin adalah apa saja? Hadza dan dzalika. Hadza, dzalika. Tentu saja kata benda yang harus ditaruh di sini adalah benda yang mudzakkar. Contohnya kitabun. Kitabun. Contoh yang lain, ya apa? Kursiyun. Kursiyun. Mari kita baca sama-sama. Hadza kitabun.
Ayo. Yang kedua, dzalika kursiyun. Ulangi. Dzalika kursiyun. Baiklah. Setelah itu kita akan menuju yang ismul isyarah muannas. Ini mudzakar, diingat yang ini mudzakar. Setelahnya adalah muannas. Hadhihi. Hadhihi atau ini. Hadza mudzakar, hadhihi muannas. Kemudian persamaan arti dari dzalika adalah tilka. Tilka. Ya, hadhihi dan tilka. Hadza dan hadhihi sama dalam arti tapi penggunaannya berbeda. Tilka dan dzalika sama dalam arti tapi penggunaannya berbeda. Hadhihi, berikan contoh. Ya, kurrosatun. Kurrosatun. Tilka, berikan contoh. Ya, seperti nafidatun. Mari kita baca sama-sama. Hadhihi kurrosatun. Ulangi. Yang kedua, tilka nafidatun. Ulangi. Tilka nafidatun. Baiklah, sampai sini kita akan mencoba untuk membahas tentang asmaul istifham. Seperti ini, hal ini, hadza kitabun, dzalika kursiyun, hadhihi kurrosatun, tilka nafidatun. Tentu saja tidak semerta-merta datang seperti ini. Pasti pada suatu saat, pada suatu kondisi ada seseorang yang akan menanyakan tentang benda-benda ini. Dan bagaimana cara menanyakannya? Untuk menanyakan benda yang tadi kita menggunakan ma atau madza. Ma hadza. Ma hadza kulu jama'atan. Ma hadza. Sekali lagi, ma hadza. Jawabannya adalah hadza kitabun. Boleh tidak untuk menjawab dzalika kursiyun? Boleh kalau tempatnya jauh atau tempatnya tidak berdekatan, karena dzalika ini berarti itu. Ma hadza dijawab oleh temanmu, atau dzalika kursiyun. Bisa saja temanmu menjawab dzalika kursiyun. Atau di sini pertanyaannya adalah madza dzalika, madza dzalika, bisa dijawab dzalika kursiyun. Atau kalau bendanya kitabun, madza dzalika, dijawab hadza kitabun. Tergantung kondisinya. Jika jauh dzalika, jika dekat hadza. Ini untuk part atau bagian yang mudzakar. Kemudian menuju ke muannas. Untuk muannas dan muzakkar, asmaul istifhamnya, kata tanyanya tidak ada perbedaan, yaitu sama. Tidak ada pertanyaannya, madza ini untuk muannas atau muzakkar Ustadz? Tidak. Keduanya diperuntukkan untuk hal yang sama. Kalau muannas tinggal dirubah ismul isyarahnya menjadi ma hadhihi, ma hadhihi
Qulu jama'atan. Ma hadhihi. Ulangi. Sekali lagi. Ma hadhihi. Ulangi. Ma hadhihi. Atau bisa dengan tilka, seperti halnya yang pada contoh di muzakkar. Ma tilka atau madza tilka boleh. Menjawabnya ma hadhihi tilka nafidatun, atau ma hadhihi jawabannya hadhihi kurrasatun. Sama halnya dengan ma tilka. Ma tilka jawabannya hadhihi kurrasatun, atau bisa dijawab dengan yang bawahnya. Ma tilka nafidatun. Baiklah, mari kita Ustadz yang bertanya, kalian yang menjawab. Dengan jawaban yang pertama dulu. Ma hadza, jawab dengan ini. Ma hadza, silakan menjawab. Madza dzalika, yang muannas ya. Ma hadhihi, ma tilka. Ya, itu yang bagian ma hadza dan ma dzalika. Kita simpan di sini. Ma atau madza. Selanjutnya kita akan membahas kata tanya yang selanjutnya, yaitu hal. Masih ingat tadi kegunaannya? Ya, kegunaannya adalah untuk memastikan. Contohnya, hal hadza kitabun. Apakah ini buku? Untuk memastikan apakah ini buku. Hal hadza kitabun? Jawabannya adalah diawali dengan na'am. Na'am untuk positif atau jawaban iya. Ya, na'am. Jawaban la untuk jawaban yang negatif atau tidak. Na'am, la. Hal hadza kitabun? Na'am. Hadza kitabun. Berarti yang ditanya setuju kalau benda ini adalah kitabun. Bagaimana kalau tidak setuju? Kalau tidak setuju, jawab pakai la. La, tidak. Bal, tetapi. Hadza kursiyun. Tidak, tetapi ini adalah kursi. Ini untuk setuju dan ini untuk tidak setuju. Ayo ulangi. Sama-sama kita baca. Ulangi setelah Ustadz. Hal hadza kitabun? Jawab. Maaf. Ulangi. Hal hadza kitabun? Ulangi. Sekarang jawab dengan jawaban yang positif atau setuju. Hal hadza kitabun? Naam, hadza kitabun.
Selanjutnya yang negatif, yang tidak setuju. Hal hadza kitabun? La bal hadza kursiyun. Ini contoh yang mudzakkar. Bagaimana pengembangannya untuk muannas? Untuk pengembangan muannas tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, hanya saja mengganti hadza dengan hadhihi apabila benda yang ingin dipastikan berupa benda yang muannas. Misalkan bendanya adalah nafidatun. Ya, berarti pertanyaannya hal hadhihi atau hal tilka nafidatun? Dijawab kalau jawabannya positif atau setuju, na'am hadhihi atau tilka nafidatun. Kalau tidak setuju, hal tilka atau hadhihi nafidatun? Dijawab tidak setuju, la bal tilka kurrosatun. Yang perlu dicatat, apabila jawabannya positif atau setuju, maka pertanyaan dan jawabannya bendanya sama. Apabila negatif atau tidak setuju, maka bendanya tentu saja berbeda. Bendanya tentu saja berbeda. Di sini kitabun, di sini kursiyun. Nah, hal. Kemudian yang terakhir kita akan membahas kata tanya aina. Sebelum memasuki aina, Ustadz akan memberikan kalimat yang sederhana dengan menggunakan huna dan hunaka. Huna masjidun. Huna masjidun. Di sini ada masjid. Huna masjidun. Hunaka faslun. Hunaka faslun. Huna masjidun, hunaka faslun. Ini adalah sebuah jawaban. Bagaimana menanyakannya? Menggunakan aina. Aina masjidun. Ayo kita ulangi. Aina masjidun. Sekali lagi. Aina masjidun. Dijawab huna masjidun. Boleh tidak dikasih hunaka? Tentu saja boleh. Aina masjidun, huna masjidun, atau hunaka masjidun. Aina faslun, huna faslun, atau hunaka faslun. Sangat sederhana dan sangat simple. Aina masjidun, sekali lagi jawab huna masjidun. Aina faslun, jawabannya huna faslun atau hunaka faslun. Aina. Ayo tulab, mungkin hanya ini yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga mudah untuk dipahami. Apabila
memiliki pertanyaan tentang pelajaran, silahkan menghubungi kontak yang ada di pengumuman di PJJ. Terima kasih, dan akhirnya atas segala salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.